Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kalian semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu sejenak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Sebelumnya, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, berperilaku hidup bersih, dan sehat. Pertemuan kali ini akan kita pelajari tentang rangkaian listrik. Tujuannya peserta didik dapat memahami tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik terdiri atas dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selain itu, ada juga gabungan dari dua jenis rangkaian listrik yang disebut rangkaian campuran. Sehingga terdapat tiga bentuk rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Perbedaan jenis rangkaian listrik ini terletak pada cara merangkainya. Rangkaian listrik seri disusun secara sejajar, sedangkan rangkaian listrik paralel disusun secara bersusun atau bercabang. Sedangkan rangkaian campuran merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian listrik seri, karakteristiknya yaitu 1. Cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. 2. Semua komponen listrik disusun secara sejajar atau berderet atau berurutan. 3. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. 4. Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi, jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan benar. 5.
arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Jadi arus listriknya sama besar dari berbagai titik. 6. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. 7. Beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda. 8. Memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Itu tadi karakteristik rangkaian listrik seri. Coba kita lihat gambar rangkaian seri. Ini tersusun secara seri atau sejajar atau berurutan antara R1, R2 atau R3. Hambatan 1, hambatan 2 atau hambatan 3. Rumus pada rangkaian seri yaitu I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi kuat arusnya sama dimanapun posisinya ya. V atau tegangan sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Hambatannya R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, sekarang rangkaian paralel. Karakteristiknya 1. Cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit. 2. Semua komponen listrik terpasang secara bersusun. 3. Kabel penghubung pada sebuah rangkaian memiliki percabangan. 4. Terdapat beberapa jalan yang dapat dilalui oleh arus. 5. Arus yang mengalir pada setiap cabang memiliki besar nilai yang berbeda. 6. Setiap komponen yang terpasang mendapat besar arus yang berbeda. 7. Semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. 8. Hambatan totalnya lebih kecil dari hambatan pada tiap-tiap komponen penyusunnya. Itulah karakteristik dari rangkaian listrik paralel. Coba kita lihat gambar rangkaian paralel. Nah, ini tersusun bertumpuk ya, bersusun ya. R1, R2 dan R3. Kalau seri tadi kan berurutan ya. Ini bersusun ya. Rumus pada rangkaian paralel yaitu I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, ini ada contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Bila R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 2 ohm, dan V sama dengan 24 volt, maka besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah
Gambar ini merupakan gambar rangkaian apa ini kira-kira? Iya, ini rangkaian seri ya. Coba kita lihat pembahasan. Yang diketahui apa? R1-nya 4 ohm, R2 6 ohm, R3 2 ohm, dan V-nya 24 volt. Yang ditanya apa? Iya, yang ditanya yaitu kuat arus atau I. Jawabannya R1, R2, dan R3 tadi kan terangkai seri. Jadi R penggantinya RS, maksudnya R seri ya. R pengganti seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan R1-nya 4, R2-nya 6, dan R3-nya 2. Berarti R pengganti serinya yaitu 12 ohm. Yang ditanya yaitu I. I sama dengan V per R. I itu sama dengan V per R. Jadi I-nya sama dengan V-nya berapa? 24 volt. Dan R-nya atau RS 12 ohm. 24 dibagi 12 sama dengan 2 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir itu sama dengan 2 ampere. Kuat arusnya sama dengan 2 ampere. Perhatikan soal berikutnya. Perhatikan gambar rangkaian paralel dengan 3 resistor di bawah ini. Carilah nilai hambatan paralelnya. R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Kita lihat gambarnya. Nah, ini rangkaian paralel R1 6 ohm, R2 6 ohm, dan R3 6 ohm. Kalau mencari R pengganti paralel yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan berapa? 3/6. Ini masih 1/Rp. Padahal yang ditanyakan Rp. Berarti tinggal membalik. Rp-nya berarti 6/3, tinggal dibalik ya. Sama dengan 2 ohm. Nah, itulah contoh-contoh rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian campuran nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita merangkum dulu. Rangkaian listrik terdiri atas rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. R atau hambatan pengganti rangkaian seri adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah sampai beberapa R yaitu Rn. Kemudian R pengganti rangkaian paralel adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah sampai dengan 1/Rn.
Itulah yang bisa kita rangkum untuk hari ini. Nah, untuk materi berikutnya akan kita pelajari atau kita bahas tentang rangkaian campuran. Sebelum kita akhiri, maka marilah kita berdoa sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Nah, sekian dulu anak-anak. Tetap semangat, berdoa dan belajar. Pasti kalian akan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.